Monza resmi pecat Nesta. Saudara Pogba dihukum 1 tahun penjara. Bukayo Saka absen hingga Maret. Barca lalui jalur hukum demi daftarkan Olmo. Usai kalah dari Indonesia, Arab Saudi makin merana. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Lanjutan pertandingan Serie A, Fiorentina harus mengakui keunggulan Udinese dengan skor 1-2. Meski sempat unggul lebih dulu melalui penalti Moeskin menit 8, Fiorentina tak kuasa menahan keperkasaan Udinese. Tim tamu justru bangkit melalui 2 gol yang dicetak Lorenzo Luca menit 49 dan Florian Thauvin menit 57. Di pertandingan lain ada Inter Milan yang berhasil menang 2-0 atas Como. Gol Inter dicetak oleh Carlos Augusto menit 48 dan Marcus Thuram menit 90+2. Hasil ini bikin Nerazzurri kembali ke urutan 3 klasemen sementara dengan torehan 37 poin. Hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen Atlanta. Masih seputar Serie A, bek Venezia sekaligus kapten timnas Indonesia Jay Itzas dikabarkan jadi incaran beberapa klub Italia. Selain Torino dan Inter Milan, kini Bang Jay dirumorkan telah masuk radar Bologna. Itu dikonfirmasi langsung oleh jurnalis asal Italia Nicolo Sira. Dirinya mengatakan kalau direktur olahraga Bologna Giovanni Sartori telah memantau sendiri perkembangan Itzas bersama Venezia. Kabarnya Giovanni sangat berminat untuk memboyong Itzas ke Bologna. AC Monza baru saja memberikan kabar mengejutkan. Pihak klub mengumumkan bahwa sang pelatih Alessandro Nesta telah resmi angkat kaki dari Monza. Dilansir Football Italia, keputusan ini diambil usai Monza kalah 1-2 dari Juventus. Hasil buruk itu semakin membuat Monza tenggelam di dasar klasemen sementara Serie A. Kini Monza mengkonfirmasi penunjukan mantan bek Serie A Salvatore Bocchetti sebagai suksesor Nesta di kursi kepelatihan. Ia dikontrak hingga tahun 2027. Kali ini ada kabar dari ex pemain Juventus Paul Pogba. Di saat sedang mempersiapkan diri jelang kembalinya ke lapangan, Pogba mengkonfirmasi kabar buruk yang menimpa kakaknya Mathias Pogba. Dilansir Marca, kakak Pogba itu telah resmi dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun oleh pengadilan pidana Paris. Namun 2 tahun diantaranya telah ditangguhkan. Hukuman ini diberikan kepada Mathias atas dasar kasus pemerasan dan penculikan yang melibatkan Paul Pogba pada tahun 2022. Paul Pogba mengaku akan segera move on dari peristiwa ini, karena mau bagaimanapun dia adalah kakaknya. Bintang AC Milan Christian Pulisic dikabarkan punya potensi cukup besar untuk meninggalkan San Siro dalam waktu dekat. Situasi ini pun dipantau oleh calon juara Liga Inggris musim ini, Liverpool. Dilansir Mirror, Arne Slot begitu menggemari permainan Pulisic. Dirinya dianggap mampu untuk memperkuat lini depan The Reds saat berusaha meraih gelar Liga Inggris musim 2024-2025. Namun negosiasi kabarnya akan sulit karena Milan masih berupaya untuk menawari Pulisic kontrak baru. Dalam kontrak tersebut, Pulisic juga akan mendapat kenaikan gaji. Dari Italia kita bergeser ke Inggris untuk membahas Manchester United. Setelah atap bocor di berbagai sudut, kini ditemukan kasus baru yang lebih memalukan. Old Trafford kabarnya diserang oleh hama tikus. Dilansir Mirror, kotoran tikus ditemukan dalam jumlah banyak saat kunjungan yang dilakukan oleh inspektur kebersihan. Mereka mengatakan telah menemukan bukti aktivitas tikus di kantor perusahaan, di lantai dasar, dan di kios yang menjual makanan kepada penggemar. Alhasil inspektur kebersihan hanya memberikan nilai 2 dari 5 bintang untuk tingkat kebersihan Old Trafford. Dari Manchester Merah, kini bergeser ke Manchester Biru yang dikabarkan sedang mencari kiper baru. Lansir Daily Mail, City sedang berusaha mempersiapkan kepergian Ederson yang kabarnya tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, penjaga gawang akan jadi prioritas The Sky Blue di bursa transfer berikutnya. Menurut laporan, nama Michel Di Gregorio masuk dalam radar City. Kiper Juventus itu akan diproyeksikan menjadi kiper nomor 1 dan menggantikan Ederson. Namun Juve tak akan mudah melepas Di Gregorio. Harga tinggi diprediksi bakal dipatok oleh La Spezia Signora. Bergeser ke London, ada kabar buruk yang menimpa sang penantang gelar Arsenal. Di tengah jadwal yang padat dan ambisi yang besar untuk meraih gelar musim ini, Mikel Arteta justru mengumumkan kabar kurang mengenakan tentang Bukayo Saka. Cedera hamstring yang dialami Saka ternyata lebih parah dari perkiraan awal. Arteta mengatakan kalau Saka akan absen dalam beberapa minggu. Prediksinya, Saka baru bisa kembali bermain di awal bulan Maret. Jelas ini jadi pukulan telak bagi meriam London.
Bergeser ke La Liga, ada kabar pemecatan pelatih juga. Valencia yang terseok-seok di papan bawah akhirnya memutuskan untuk mendepak pelatihnya Ruben Baraja. Seperti yang diwartakan Football Espana, pihak klub pun memberikan salam perpisahan dan ucapan terima kasih kepada Baraja yang sudah berjuang selama ini. Kini mantan manajer Los Che, Quique Sánchez Flores, telah dikaitkan dengan kepulangannya ke Mestalla. Kebetulan dirinya juga sedang berstatus tanpa klub, berpisah dari Sevilla akhir musim lalu. Sementara dari Barcelona, kabarnya klub akan menghalalkan segala cara demi bisa mendaftarkan Dani Olmo di putaran kedua musim 2024-25. Dilansir Football Espana, Barca rela menempuh jalur hukum untuk meraih celah dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh La Liga. Barca yakin bisa mendaftarkan Olmo dengan ruang gaji yang ditinggalkan oleh Ter Stegen. Selain itu, La Blaugrana juga baru menandatangani kontrak bernilai tinggi dengan Nike. Itu kabarnya cukup untuk menaikkan salary cap Barcelona. Cara seperti itu pernah berhasil saat memperjuangkan Gavi untuk masuk skuad musim lalu. Masalahnya kini datang dari kontestan lain, Sevilla, Atletico Madrid, dan Athletic Bilbao. Kabarnya sudah menekan Javier Tebas untuk menutup setiap celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh Barca. Meski kesulitan dana, Barca tetap jadi yang terdepan untuk urusan membeli Marcus Rashford dari Manchester United. Dilansir Tim Talk, Barca percaya diri bisa melancarkan transfer ini. Hansi Flick memandang Rashford sebagai pemain yang dapat menambah fleksibilitas dan efektivitas pada serangan Barca. Untuk memuluskan negosiasi, kabarnya La Blaugrana akan memasukkan nama Ansu Fati dalam kesepakatan. Namun belum jelas rinciannya, apakah tukar pemain atau Barca tetap menambah sejumlah uang. Perlu diketahui peminat Marcus Rashford bukan Barcelona saja. PSG sempat dikabarkan juga menaruh hati pada bintang Manchester United itu. Namun PSG kabarnya tak terlalu serius mendekati Rashi. Mereka justru lebih tertarik untuk menebus pemain Liga Inggris lainnya. Dilansir PSG Talk, pemain yang dimaksud adalah Alexander Isak. Penyerang Newcastle United itu kini jadi target utama PSG. Mereka disebut akan melayangkan tawaran yang mendekati 100 juta euro. Menurut laporan, Isak sebetulnya terbuka dengan kesempatan ini. Namun dirinya baru mau pindah di musim panas, bukan musim depan. Setelah berkeliling Eropa, kita kembali ke Asia Tenggara untuk membahas timnas Vietnam yang akan maju ke babak semifinal Piala AFF 2024. Di babak tersebut, mereka akan menghadapi Singapura dalam sistem dua leg. Namun ada masalah yang mengganggu persiapan Nguyen FC. Dilansir CNN Indonesia, permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan logistik. The Golden Stars lebih dulu melakoni laga tandang di Stadion Nasional pada babak semifinal, kemudian bermain di kandang pada leg kedua. Nah, kabarnya tim Vietnam telah kehabisan tiket pulang dari Singapura ke Vietnam. Jika kepulangan diundur, maka itu akan mengganggu persiapan Vietnam. Mengingat jarak antara leg pertama dan leg kedua hanya 3 hari. Kini tim logistik sedang mencari solusinya. Masih tentang rival Indonesia, timnas Arab Saudi dikabarkan masih belum bisa bangkit dari kekalahan atas Indonesia pertengahan November lalu. Itu ditandai dengan hasil buruk yang dialami oleh Green Falcon di turnamen Gulf Cup 2024. Dilansir bola.net, pasukan Hervé Renard kalah 3-2 dari Bahrain, tim yang hampir dikalahkan oleh Indonesia. Artinya Hervé Renard belum mampu mempersembahkan kemenangan bagi Arab Saudi dalam 3 laga resmi semenjak ia kembali ke kursi kepelatihan. Selain itu, Arab Saudi juga belum meraih kemenangan dalam 5 laga resmi terakhirnya. The Sun mewartakan bahwa Leicester City kabarnya sedang memantau pemain muda asal Argentina Valentin Gomez. Menurut laporan, negosiasi sudah berjalan dengan baik, dan The Foxes berharap untuk menyetujui kesepakatan dengan harga murah, yakni sekitar 8 juta pound untuk bek Vélez Sarsfield tersebut. Gomez yang masih berusia 21 tahun telah menjadi bagian penting Vélez Sarsfield yang berada di puncak klasemen sementara Liga Argentina. Dikawal oleh Gomez, pertahanan Vélez hanya kebobolan 16 gol saja sejauh ini. Bergeser ke Manchester, ada peristiwa memalukan saat Ruben Amorim melakoni sesi jumpa pers usai dikalahkan Bournemouth. Diwartakan oleh Samuel Luckhurst, sesi wawancara Ruben Amorim sempat terhenti lantaran ada tetesan air yang mengalir dari atap ruang pers. Ruben pun memandangi sumber tetesan itu dengan tatapan malu. Ini bukan kali pertama Old Trafford bocor. Pada Mei lalu air hujan mengguyur tribun barat saat pertandingan United kontra Arsenal. Kebocoran besar itu bahkan menciptakan sebuah air terjun. Ngomong-ngomong soal Arsenal, Mikel Arteta kabarnya akan segera punya pemain baru. Dan pemain tersebut berasal dari La Liga. Dilansir Football 365, Arsenal semakin dekat dengan pemain Las Palmas Alberto Moleiro. Dirinya adalah pemain yang berposisi sayap. Nantinya Alberto akan dijadikan sebagai pesaing Bukayo Saka di area sayap kanan. Arteta begitu menggemari gaya bermain dan ketajaman pemain berusia 21 tahun itu. Saking naksirnya, mereka berani menebus klausul pembelian yang berada di angka 60 juta euro.
Berbicara soal sepak bola Spanyol, legenda Sevilla, Jesus Navas baru saja melakoni laga terakhirnya bersama klub putih merah tersebut. Laga menghadapi Real Madrid yang dimainkan di Santiago Bernabeu itu menjadi tanda perpisahan yang emosional. Dilansir Tribal Football, pemain-pemain Real Madrid bahkan ikut memberikan penghormatan terakhir pada Navas. Setelah kekalahan melawan El Real, Navas akhirnya resmi pensiun. Salah sambutan yang diterima di Bernabeu, Navas sangat senang dan tidak menyangka. Mampir ke Serie A, Direktur Olahraga Juventus Cristiano Gintoli telah mengkonfirmasi satu nama yang akan didatangkan Juventus pada bursa transfer musim dingin nanti. Pemain tersebut adalah David Hanko. Dilansir Football Italia, Hanko merupakan bek Feyenoord. Kami sedang mengamati, Hanko adalah pemain bagus yang sudah lama kami pantau. Dia bukan satu-satunya, tetapi kami tentu perlu melakukan sesuatu untuk pertahanan, kata Gintoli. Rekan Lionel Messi sekaligus pencetak gol terbanyak kedua untuk Inter Miami, Leo Campana, dikabarkan telah mengucapkan selamat tinggal pada fans. Dilansir AS, ini jadi sebuah kejutan baru, mengingat Campana begitu diandalkan selama memperkuat Miami. Namun sang pemain sudah yakin untuk memulai tantangan baru bersama klub MLS lain. Campana dikabarkan sepakat untuk gabung New England Revolution dengan mahar sekitar 2,5 juta dolar AS. Nilainya akan naik menjadi 3,25 juta dolar AS jika Campana memenuhi target tertentu. Masih seputar sepak bola benua Amerika, ada legenda Chelsea yakni Oscar Dos Santos yang kabarnya akan segera kembali ke Brasil. Langkah ini diambil usai masa kerjanya di Shanghai Port habis. Dilansir Gol, Sao Paulo akan jadi destinasi berikutnya bagi Oscar. Sao Paulo sendiri bukan klub yang asing baginya. Dulu ia pernah berseragam Sao Paulo sebelum akhirnya hijrah ke Eropa. Kabarnya penyambutan kembali Oscar ke Brasil akan dipersiapkan semeriah mungkin. Dari Brasil, kita kembali ke Asia Tenggara untuk membahas sepak bola Indonesia. CNN Indonesia melaporkan bahwa Jay Itzes mendapatkan penglihatan di masa depan soal nasib timnas Indonesia. Menurut laporan, ketika tidur di suatu malam, Jay bermimpi bahwa Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Hal tersebut diungkapkan Bang Jay dalam wawancara di podcast Tom Hay yang bernama The Highway. Itzes merasa mimpi ini muncul karena keinginan tim yang begitu kuat untuk tampil di Piala Dunia. Jadinya kebawa mimpi. CNN Indonesia juga mengabarkan bahwa ada sayup-sayup kalimat berbau sindiran dari pelatih Filipina, Albert Capeas, usai mengalahkan Indonesia. Dalam konferensi pers usai mengalahkan Indonesia, Albert bernilai merendah dan menyanjung pemainnya. Terkadang pelatih-pelatih itu tidak sepintar perkiraan orang. Pada akhirnya yang hebat adalah para pemain karena mereka yang bermain, mereka yang bertarung, ucap Albert. Namun kalimat itu malah terkesan menyindir pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pesan itu seakan meminta masyarakat Indonesia untuk sadar bahwa STY tidak sepintar yang kalian kira. Sementara dari Liga Indonesia, PSM Makassar akhirnya buka suara soal kasus menurunkan 12 pemain sekaligus di laga melawan Barito Putra kemarin. Dikutip dari Kompas, laga yang berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan itu berakhir dengan kemenangan PSM 3-2. Melalui pernyataan resmi, PSM menjelaskan insiden tersebut terjadi setelah pergantian 3 pemain secara bersamaan pada menit ke-90+7. Menurut klub, pergantian pemain yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Jadi jika ada pemain yang belum keluar dari lapangan, itu bukan salah PSM. Jugo Eja justru memojokkan kinerja wasit yang tidak cermat dalam memastikan apakah pemain PSM yang digantikan sudah keluar atau belum.